Bapak Ibu Guru, berikut ini saya coba share sebuah aplikasi baru yang tentunya bermanfaat untuk kita. Di tengah maraknya perkembangan teknologi, kita dituntut juga mampu masuk dalam teknologi tersebut. Nama programnya adalah Kaijala. Kaijala ini dikembangkan oleh Microsoft. Ini merupakan aplikasi manajemen pesan yang sangat aman dan tentunya memungkinkan kita dapat berkolaborasi dengan orang lain, baik di dalam internal maupun di luar internal. Banyak orang mengatakan bahwa aplikasi ini mirip dengan WhatsApp. Ya, bisa dikatakan demikian. Namun, dibandingkan dengan WhatsApp hanya dipakai sebatas chatting, kirim file berupa PDF, dokumen, video, telepon, dan video call. Namun tidak memiliki fasilitas untuk memberikan materi-materi ataupun penugasan karena sifatnya hanya berupa dokumen dan teks. Sedangkan dengan Kaijala kita bisa melakukannya. Hanya kelemahan daripada Kaijala itu sendiri adalah tidak tersedia fitur untuk telepon. Jadi ini diperuntukkan khusus mengakses hal-hal yang berhubungan dengan presentasi dan materi. Adapun yang pertama kita lakukan adalah kita pastikan kita buka Play Store. Lalu di Play Store kita ketikkan namanya adalah Kaijala Microsoft. Lalu kita pilih seperti ini. Nanti di atas ada muncul perintahnya adalah install. Lalu pilih install. Setelah kita menginstalnya sampai selesai, maka tampilan program Kaijala adalah seperti ini. Ini dia. Dan ini adalah grup-grup yang sudah saya buat dan ini sangat membantu kita. Maka bagaimana cara menggunakan ini? Di sini ada fitur seperti ini, bulat warna biru dengan tanda plus di bawahnya. Maka kita akan melakukan yang pertama adalah melakukan sinkronisasi. Kita masuk dulu, oke. Kita masukkan seperti itu. Maka kita isi data-data kita adalah sesuai dengan yang diminta. Setelah kita melakukan registrasi atau pendaftaran, selanjutnya kita pilih adalah ini tanda bulat. Lalu kita membuat adalah grup baru. Nah, saya contohkan di sini, kita nanti boleh memilih foto grup ini. Maka dalam grup ini kita bisa mengundang para siswa kita bergabung di dalamnya. Cukup cara dengan mengirimkan alamat link. Jadi sehingga kita bisa memonitor, mengkontrol apa saja materi dan tugas yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Nah, kita buat di sini, saya katakan di sini namanya adalah kelas 2A. Seperti ini. Setelah itu kita pilih tanda panah ini yang warna biru. Maka kita undang siapa saja siswa kita yang masuk dalam grup tersebut. Nah, contohnya saya masukkan katakanlah seperti ini. Kita cari nama-nama siswa, misalkan contoh seperti ini ya. Contoh ini hanya contoh saja. Nah, setelah kita pilih beberapa, lalu kita pilih tanda checklist warna biru, berarti kita menyetujui. Nah, di sini kita diminta untuk mengundang mereka ya. Kalau ada perintah minta undang melalui SMS, batalkan saja. Maka kita akan diarahkan kepada alamat link nantinya. Maka kita pilihlah, kita share, katakan kita pilih dengan WA seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan alamat link tersebut ke
paguyuban kita punya. Contoh, kita masukkan seperti ini, maka secara otomatis ini akan masuk ke grup. Dengan catatan juga siswa harus sudah menginstal aplikasi Kaizala ini. Nah, setelah alamat link ini masuk, kita akan memilih dengan perintah join ini untuk siswa. Maka mereka akan mengklik ini. Setelah mereka menginstalnya, lalu kita akan membuka dengan namanya Kaizala seperti ini. Nah, di sini Anda telah menjadi anggota dan mereka otomatis nanti akan pilih bergabung dengan alamat link kita tersebut. Oke. Seperti itu. Nah, setelah mereka bergabung dengan alamat link tadi, selanjutnya adalah kita akan membuka program Kaizala tersebut. Ini tadi sudah ada kelasnya di sini. Nah, kita mau melihat siapa saja yang bergabung. Jika siswa tersebut sudah masuk, maka di sini sudah ada tampil namanya. Nah, ini. Kita mau menambahkan peserta lain, kita cukup boleh dengan tambah peserta di sini, ya. Kita cari namanya seperti tadi. Jika kita tidak inginkan itu, kita bisa mengundang melalui alamat link. Jadi pilih yang kedua ini, undang orang. Maka inilah alamat link untuk nanti orang yang kita undang masuk dan bergabung. Kita share melalui WA, Facebook, Instagram, Telegram, dan masih banyak lainnya. Tergantung kita memakai aplikasi apa untuk mau share. Setelah itu, kita akan mencoba mengakses kelas ini, ya. Apa yang mau kita lakukan? Di sini yang pertama sekali ada menu, ya. Sama seperti itu. Warna biru bergambar ini adalah berupa voice. Jadi saya contohkan seperti ini, kita klik, kita langsung tahan berbicara, selamat datang di grup ini. Maka kita tinggal lepas, maka otomatis ada sudah voice kita tinggal bisa kirim. Maka hasilnya seperti ini sudah terkirim. Kita langsung tahan berbicara, selamat datang di grup ini. Maka kita tinggal. Jadi ini sama dengan WA, bisa kirim voice. Nah, selanjutnya di menu ini ada namanya adalah kamera. Kita bisa mau ambil foto dan sebagainya, ya, tinggal kita sesuaikan. Lalu berikutnya di menu ini ada namanya menu emoji. Kita bisa memberikan gambar-gambar bentuk emosi atau perasaan kepada anggota grup atau kepada siapapun secara pribadi. Contoh, kalau di WA gambarnya tidak bergerak, sementara di Kaizala itu animasi ini, emoji ini dia bisa bergerak. Contoh, kita ambil yang gambar ini tertawa, maka nah itu kita mau pilih gambar misalkan yang lain juga ada banyak tersedia, misalkan seperti ini, maka otomatis bergerak dan seterusnya. Jadi ini jauh lebih menyenangkan. Itu lalu berikutnya di sini ada fasilitas namanya file attachment, yaitu icon untuk menambahkan apa saja yang mau perlu kita buat. Kalau kita pilih yang ini gambar seperti klip ini, maka di sini ada banyak menu-menu. Ada kamera, ada galeri, video, kontak dan sebagainya. Dan ada juga pengumuman, tugas, mari bertemu, polling cepat, foto dengan lokasi, survei, dan masih banyak lainnya. Bapak Ibu bisa menambahkan icon-icon fitur-fitur ini dengan memilih kata tambah di sini. Maka lihat kalau belum terchecklist di sebelah sisi kiri ini, ya, kita bisa klik itu, maka kita tinggal install nanti karena ada saja kegunaannya, ya.
kudos itu adalah untuk memberikan penilaian pujian kepada para siswa. Kalau kita mau meminta kehadiran siswa juga untuk absensi, bisa kita lakukan di sini. Bahkan mereka posisinya berada di mana. Nah, itu fitur yang ada pada Kaijala sendiri. Lalu kita contohnya adalah mau kasih penugasan kepada siswa berupa pengumuman. Katakanlah bahwa besok itu ada ulangan. Besok kita ada ulangan. Kita ketik di sini seperti biasa. Harap anak-anak siapkan diri dengan baik. Contohnya seperti itu. Nah, kita mau tambahkan foto atau apapun terserah kepada kita. Deskripsi di sini, ya, judul itu wajib kita isi. Sementara di deskripsi ini tidak harus. Tetapi jika kita ingin membuat misalkan materi ulangan tentang katakanlah tema 6 atau tema 7, contoh ya, tema 7, maka kita tinggal kirim setelah selesai. Nah, ini sudah menjadi pengumuman, maka semuanya anak-anak atau siswa yang bergabung dalam grup ini akan melihat bahwa ada pemberitahuan pengumuman dari guru kelasnya. Itu fitur yang pertama. Lalu bagaimana kalau kita mau membuat tugas kepada siswa? Kita contohkan, kita ambil fitur ini, ada tugas, kita pilih tugas ini. Nah, di sini kita membuat tugasnya apa? Kita katakan buatlah rangkuman dari materi video pembelajaran yang ibu guru bagikan. Ini contoh. Maka kita tentukan kapan ini akan penugasannya. Oke, kita katakan tugas itu untuk tanggal 17, untuk besok. Maka kita pilih tanggal 17, lalu kita pilih setel ini. Lalu sampai jam berapa itu tugasnya dikumpul. Nah, perhatikan. Kita Bapak Ibu guru bisa memilih jam, durasi waktunya. Ya, maka tugas itu bisa dikerjakan sampai di jam berapa. Ya, begitu. Kalau kita mau pilih di sini, ini untuk menyatakan jamnya. Di sini adalah untuk menitnya, begitu. Nah, setelah kita merasa yakin, kita katakanlah itu dia tugasnya sampai jam 4 sore. Katakan seperti ini. Ya, sampai jam 4 sore, maka kita buat di sini jam ini ya, jam 16 atau jam 4 sore, oke? Nah, kita pilih 16. Nah, itu. Lalu pilih setel. Lalu di sini ditugaskan kepada, nah kita lihat kepada siapa kontak itu. Nah, kita pilih, kalau misalkan mau semua, pilih semua, begitu. Jika sudah, tinggal pilih selesai. Nah, lalu kita bisa atur pengaturan jika kita ingin, jika tidak abaikan saja. Lalu kirimkan tugas seperti ini. Pilih itu. Nah, misalkan kita pilih satu seperti ini saja, ini hanya contoh. Lalu kirimkan tugas, ya. Maka apa? Sudah ada di sini, maka di situ ada pemberitahuan tugas tersebut akan berakhir dalam 16 jam. Jadi waktunya bisa kita atur mau berapa jam, sehingga anak-anak juga bisa membagi porsi waktunya, mana saat istirahat, tidur, belajar, dan seterusnya. Maka jika siswa melihat, dia akan tinggal klik seperti ini, buatlah rangkuman dan sebagainya, maka siswa bisa mengerjakannya. Nah, siswa bisa mengerjakannya, dia tinggal di sini beri komentar. Nah, begitu dia menjawab di sini. Misalkan dia pilih apa tugasnya, video menceritakan tentang pengalaman hidup dengan lingkungan. Ini contoh. Lalu dia tinggal kirim. Maka setelah itu kita kembali di sini. Nah,
maka akan ada tampilan di sini sudah muncul angka 1. Kita tinggal lihat. Nah, begitu. Nah, itulah pengerjaannya. Lalu setelah itu kita masuk yang terakhir. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu guru nanti bisa lihat. Sekarang bagaimana kita katakan mau kasih untuk ada penilaian. Kita kasih di sini adalah, kita pilih adalah polling cepat di sini. Polling cepat. Nah, kita masukkan di sini. Misalkan contoh ya. Ada soal. Bunyi Persatuan Indonesia adalah sila titik-titik. Contoh, kita buat di sini jawabannya, misalkan ke 1, lalu ke 2, ini untuk opsi. Nah, jika kita ingin menambahkan opsi jawaban, pilih tanda plus, misalkan sila 3 ya, dan seterusnya. Lalu setelah itu, setelah kita selesai, di sini ada pengaturan lagi. Tanggapan hanya dapat dilihat oleh saya. Ya, kita buat di situ ya. Kita checklist. Orang dari luar Kaijala dapat berpartisipasi. Tidak usah. Artinya di luar grup ini tidak usah orang tahu. Nah, seterusnya. Jika itu sudah selesai, maka kita tinggal kirimkan. Nih. Kita tinggal kirimkan. Maka ini adalah sudah ada tanggapan. Sehingga apa? Siswa tinggal melihat itu soal, dia tinggal memilih jawabannya. Misalkan dia pilih ini ya. Misalkan tanggapi sekarang. Nah, ditanggapi maka dia pilih mana? Oh, misalkan jawabannya ini, maka dia pilih kirim tanggapan. Ya. Nah, secara otomatis di sini sudah ada yang menanggapi siswa tersebut. Kita lihat ya. Kita lihat siapa yang menanggapinya. Nah, begitu. Ini nanti bisa kita coba lihat-lihat sendiri apa saja yang dibagikan atau yang ditanggapi oleh siswa. Nah, lalu bagaimana kalau di sini ada sudah muncul tuh Anda menanggapinya pada jam sekian. Lalu bagaimana kalau kita mau membuat ada soal lebih dari 1? Nah, kita bisa menggunakan fasilitas di sini ada namanya kuis. Nah, kuis ini bisa melebihi dari 1 soal. Kita masukkan di sini contoh adalah judulnya soal ujian. Ini contoh. Maka kita buat di sini tema 7. Nah, kalau kita mau gambar masukkan boleh. Tidak pakai gambar juga boleh. Setelah selesai dibuat, kita buat berikutnya. Maka kita pilih tambahkan pertanyaan. Kita masukkan lagi pertanyaannya. 20 ditambah 2 sama dengan, nah, kita pilih di sini. Misalkan kita mau memilih jawabannya adalah 12, 22, tambahkan lagi 23, tambah lagi 24. Ini hanya contoh. Maka jika kita sudah membuat di sini izinkan memilih lebih dari 1 jawaban. Jangan kita checklist karena kita hanya ingin jawaban yang pasti begitu. Nah, setelah itu kita pilih selesai. Nih, kita pilih selesai. Maka kita tentukan jawabannya. Jawabannya adalah 22. Maka kita tinggal kirim. Nah, berarti kita sudah membuat ada jawaban. Jika anak-anak atau siswa memilih jawaban salah, maka nanti dia juga akan bisa melihat hasilnya bahwa jawabannya tersebut salah.
Lalu soalnya berikut kita mau tambah lagi, kita pilih ini, kita buat lagi pertanyaan. Apakah arti hidup sehat? Ini contoh. Maka ini misalkan dalam bentuk uraian. Nah, ini kita tidak mau karena kita mau bentuk isian. Maka ini kita hapus, contohnya seperti ini nanti. Nah, setelah itu kita pilih di sini adalah selesai ya. Ada 2 tombol di sini. Abaikan saja ini karena ini otomatis tidak bisa dihapus, sudah bawaan defaultnya. Kita pilih sini, tambahkan detail ya. Oke. Misalkan kita buat apakah arti hidup sehat. Nah, jadi ini hanya untuk dipakai untuk opsi pilihan berganda. Apa gunanya dengan pilihan berganda, Bapak Ibu guru? Bisa tanpa lelah lagi mengkoreksi karena kita sudah menentukan jawaban dengan menggunakan fitur kuis ya. Misalkan agar sehat cepat sakit dan seterusnya, selesai ya. Kita pilih contoh jawabannya ini. Nah, jika kita sudah merasa bahwa selesai kuis, kita susun soalnya ya sampai berapa nomor, kita pilih berikutnya. Nah, maka di sini juga ada pengaturannya. Kuisnya atau soal ini bisa dikerjakan sampai tanggal berapa ya. Kita tinggal pilih di jam berapa berakhir begitu. Dan apakah hasilnya dapat dilihat oleh semua orang? Tidak usah oleh semua orang hasilnya, kita saja. Tapi kalau misalkan siswa ingin mengetahui, saya ingin lihat nilainya si ini berapa, masa dia dapat nilai sekian saya tidak, di mana boleh. Tapi kalau hanya mau gurunya saja, pilih ini ya. Saya pilih semua orang. Nah, tampilkan jawaban yang benar di setiap pertanyaan. Jawaban tidak dapat diubah jika opsi ini dipilih. Nah, jadi tampilkan di sini, tampilkan jawaban yang benar, sehingga jika anak-anak memilih atau siswa memilih, maka akan muncul jawaban. Jadi ini kita abaikan saja ya, biarkan saja seperti itu. Lalu kita tinggal kirim kuis. Nih kita kirim kuis, maka kalau kita melihat sudah ada kuis berakhir dalam waktu sekian jam, maka anak-anak nanti atau siswa tinggal klik di aplikasi Kaijalanya adalah mulai kuis, maka dia akan mulai menjawab dan seterusnya ya. Contoh di sini dia buat. Nah, kalau dia sudah menjawab ini 12 20 tambah 2, kita lihat. Nah, di sini dia pilih misalkan ini. Nah, berikutnya, maka selesaikan kuis. Berarti anak-anak sudah selesai. Dia harus memilih selesaikan kuis. Jika semuanya dia sudah kerjakan, maka akan kita lihat. Nah, di sini ya, kita akan mau melihat apa saja. Di sini ada tanggapan nanti nih. 1 orang sudah menyelesaikan soal. Jadi kita bisa tahu siapa saja yang sudah mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Kita lihat di sini, ini ada 1 tanggapan. Kita cek, kuis sudah selesai. Nah, ternyata dari sekian soal yang benarnya dia sudah terkoreksi otomatis. Karena apa? Kita sudah memberikan kunci jawaban. Oke, demikian Bapak Ibu guru. Semoga aplikasi ini bisa membantu kita. Nanti akan kita coba kembangkan lagi, kita tambah lagi. Paling tidak kita berani untuk belajar dengan teknologi. Sekian dan terima kasih.